Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Kancil dan Pak Tani. Ada kami? Ya. Ya. Ada yang tahu nggak kancil itu seperti apa? Hitam taman. Ada yang tahu nggak kancil itu seperti apa? Kancil itu hewan yang nakal, cerdas, cerdik, ya. Terus ada yang tahu nggak kancil tinggalnya di mana? Di hutan. Di hutan. Ya. Di sini ada kancil, ada patani, ada orang-orangan sawah. Judulnya Kancil dan Patani. Disusun oleh Rude Wijaya. Ilustrasi Rude Wijaya. Desain Ropik Ar-Rahman. Penerbit MAP Plus Bandung. Kita mulai ya. Ya. Didengarkan baik-baik. Mau dengerin nggak dongengnya? Mau. Pada suatu hari, si kancil sedang istirahat di bawah pohon yang rindang. Gimana kalau istirahat? Ngoroknya. Tiba-tiba, kancil dikejutkan oleh teriakan teman-temannya. Kebakaran. Kebakaran! Kebakaran! Lari! Kancil, lari! Kokok, lari! Yang ngasih tahunya adalah seekor ayam. Terus ada tupai, teman-teman kancil. Lalu kancil langsung lari mengambil langkah 1000. Gerakannya yang gesit dan lincah sehingga tidak terasa kancil telah jauh meninggalkan teman-temannya. Sampainya di sebuah kebun. Selamat, kata kancil. Tapi perut kancil merasa lapar karena telah berlari sangat jauh. Suara perut kancil berbunyi Keruk, kriuk, keruk, kriuk, kriuk, ya, merasa lapar. Namun kancil bingung mau cari makanan kemana. Ternyata kini ia berada di ladang timun. Timunnya banyak ya, hijau-hijau segar-segar. Tanpa berpikir panjang, kancil memakan timun itu sampai kenyang. Boleh nggak makan? Nggak boleh. Nggak boleh karena itu bukan miliknya, ya. Berarti itu namanya mencuri. Aku tak perlu pergi jauh-jauh dari tempat ini. Banyak makanan, kata kancil. Lalu, seperti biasa, patani datang ke ladangnya. Na 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 na. Na 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 na. Ia terkejut melihat ladangnya acak-acakan. Kata patani, ulah siapa ini? Hama atau pencuri? Batin patani. Ia melihat jejak kaki binatang di tanah. Wah, ini pasti perbuatan binatang. Akan kubuat jebakan untuk menangkapnya, kata patani. Keesokan harinya, patani datang ke ladang pagi-pagi. Ia membawa orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah nangka. Supaya jadi apa? Jadi lengket. Orang-orangan sawahnya jadi lengket. Sesudah menancapkan di ladang, patani segera pulang ke rumah. Ini orang-orangan sawahnya ya, sudah ditancapkan. Wah, patani datang bersama temannya, kata kancil sambil mendekati orang-orangan sawah tersebut. Pak, saya lapar. Izinkan saya mengambil timun lagi di sini. Kemarin saya telah mencurinya. Maafkan saya ya, Pak, kata kancil. Namun, orang-orangan sawah itu diam saja.
bibirnya yang menyungging seolah mengejek kancil. Menyungging gimana? Gitu ya. Gimana sih, nggak bisa? Gimana? Oh iya, pinter. Gitu ya, menyungging ya. Lalu si kancil kesal karena orang-orangan sawah itu diam saja diajak bicara. Dipukulnya orang-orangan sawah itu dengan kaki kanan depannya. Gimana pukulnya? Gitu ya. Kemudian kakinya tidak bisa ditarik karena ada apanya tadi orang-orang sawahnya? Kayu. Lengket. Ada getah nangkanya. Ya. Kemudian kaki depan kirinya mencoba memukulnya lagi. Jadi lengket dua-duanya. Lagi-lagi kakinya tidak bisa ditarik karena lengket. Alhasil kancil terjebak di orang-orangan sawah itu. Karena nempel. Kedua kakinya nempel di orang-orangan sawah itu. Lalu sore harinya Patani datang lagi ke ladang. Sekarang nyanyi ya. Nyanyinya pakai lirik. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Ia menemukan kancil yang menempel di jebakannya. Patani segera memasukkan kancil ke dalam karung dan membawanya pulang untuk dimasak. Setibanya di rumah, Patani memasukkan kancil dalam kurungan untuk sementara waktu. Jeng jeng, wah, sudah dikurung. Ya, ini akibat orang yang binatang yang suka mencuri. Di sini ada kancil yang dikurung. Ada seekor apa ini? Anjing yang menjaganya. Kancil mencoba menubruk pintu kurungan itu. Pengen keluar, ya. Tapi percuma. Tiba-tiba ia dapat ide. Aha, kata kancil. Begitu melihat anjing penjaga. Hai anjing, apa kau tahu malam ini aku diajak pesta oleh Patani? Kata si kancil mencoba menipu. Menipu siapa? Menipu anjing. Benarkah? Kata anjing yang merasa tidak percaya. Ini pesta menyambutku. Ya sudah, nanti aku bilang ke Patani. Jangan mengajakmu. Kata si kancil meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan si anjing. Berarti udah menipu ya kancil ya. Karena pengen keluar. Si anjing pun merasa akan ditinggalkan sendirian saat ia mendengar perkataan si kancil. Jangan, aku mau ikut, kata si anjing memelas. Makanya temani aku di sini supaya nanti kubujuk Patani supaya mengajakmu, kata si kancil. Akhirnya si anjing yang terkurung ya. Lalu anjing penjaga yang lugu itu kemudian menurutinya. Saat anjing membukakan kunci, kancil langsung cepat keluar dari kandang tersebut. Terima kasih sudah melepaskanku, kata kancil sambil berlari. Tega ya kancil ya. Si anjing akhirnya sadar bahwa ia telah ditipu. Namun si kancil sudah lari, berada jauh dari tempat tersebut. Selesai ceritanya. Seru nggak ceritanya? Seru. Ada yang tahu nggak seperti apa sifat kancil dalam dongeng ini? Pakai tani. Pakai apa? Sifatnya kancil itu seperti apa? Suka mencuri, suka berbohong, suka menipu. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Nah, dari cerita ini kalian harus mengambil pelajaran. Walau dengan alasan apapun, tidak boleh yang namanya mencuri.
berbohong atau menipu karena itu akan merugikan orang lain. Tamat, selesai. Nanti kita lanjut ke cerita berikutnya. Untuk hari ini cukup dulu ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Si kancil anak nakal